10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sekarang kita masuk detail per detail di dalam pembahasan sirah itu. Karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Hayatus Sahabah. Meskipun judulnya itu adalah Hayatus Sahabah, tetapi sebenarnya itu bukan hanya tentang kehidupan sahabat, tapi hubungan sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kitab Hayatus Sahabah itu ada 19 bab, ya. Ada 19 bab. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai yang kemarin kita sudah rekomendasi kehidupan pres ya semuanya. Nah, nanti silahkan bisa dibaca ya. Nah, kita teknisnya nanti akan membaca satu seperti yang biasa kita lakukan ya di dalam halqah ya, supaya nanti kita bisa jelaskan masing-masing poin di dalam itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan insyaallah ya. Itu sebenarnya poin-poin yang penting untuk saya kemukakan di dalam mukadimah. Pada kesempatan kali ini yang sudah mempunyai apa? Boleh raise hand. Angkat tangan. Dari yang ikut ini. Tadi saya sudah sampaikan ke Bu Arni ya, jadi supaya para peserta sudah mempunyai kitab ya, dan nanti bisa kita giliran baca. Jadi kita baca per paragraf. Sebenarnya kalau ada kitab Arabnya bagus, tapi khawatirnya nanti karena baru belajar bahasa Arab ya. Jadi nanti untuk awal ini kita menggunakan terjemahannya. Ya, ini yang sudah punya Pak Yana, Pak Magai, terus ini Bu Siti, terus apa lagi? Yang lain belum punya ya? Ya, baru 3 orang Ustadz. Oh, padahal saya udah infokan lama ya. Iya. Udah infokan lama ini. Waktu itu kan ada minta referensi. Iya. Saya kasih 2 referensi dan sudah lama sekali sejak awal kita. Insya Allah pekan depan kita coba miliki Pak. Sudah Ustadz, cuman nggak bisa lambaikan tangan ini Ustadz. Apa nggak bisa? Mana bisa kita minta untuk membacakan. Ya. Baik, kita mulai aja ya. Jadi siapa dulu ini yang mau baca ini? Di usulnya kita berbeda, jadi supaya nanti semua aktif ya. Silakan. Mulai dari Pak Yana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, kepadanya kami memuji, meminta pertolongan, memohon ampunan, dan mengharapkan hidayah. Kami berlindung kepadanya dari keburukan nafsu dan kejelekan amal. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tiada yang sanggup menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak mampu memberikan petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Pilihan di antara makhluk dan kekasihnya yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, menyibakkan kesuraman, dan berjuang dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada beliau beserta keluarga dan para sahabat yang mulia. Amma ba'du. Cukup tak? Terus. Tidak perlu diragukan bahwa para sahabat yang mulia adalah tokoh pilihan umat ini. Anak umat pilihan dan saripati zamannya. Dalam akhlak mereka terjelma seluruh makna kebaikan. Dalam
perbuatan mereka terwujud segala prinsip agama dan akhlak Al-Quran. Mereka membawa Islam dari relung tulang rusuk mereka. Demi membela Islam, mereka tidak terhentikan oleh gangguan, cobaan, ancaman, maupun serangan. Mereka melakukan 2 kali hijrah, mencari ridhonya dalam payah dan berat perjalanan, berpisah dengan keluarga dan meninggalkan kampung halaman bersama Rasulullah SAW. Mereka menjadi saksi berbagai peristiwa, terjun ke medan perang, menggentarkan musuh Allah dan musuh mereka, sampai Mekah takluk, Jazirah Arab tunduk, dan kalimat tauhid bergerak di cakrawala Jazirah Arab. Lalu setelah wafatnya Rasulullah, mereka menyebarkan risalah ke segala penjuru sehingga bumi diterangi cahaya Tuhannya dan umat manusia berbahagia karena agama ini. Ya, cukup Pak Yana. Terima kasih ya. Jazakumullah khairan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita, saya mute dulu ya. Saya mute yang lain silakan di mute dulu. Kalau kita suaranya tidak mengganggu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita pahami ya, bahwa apa yang ditulis oleh Al-Allamah ya, Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi ini ya, itu adalah potret. Jadi potret kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, jadi potret kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, oleh karena itu tadi dijelaskan di sini ya, di mukadimah tadi itu sudah disampaikan bahwa di situ disebutkan oleh penulis ya. Jadi bahwa tidak perlu diragukan para sahabat yang mulia itu adalah tokoh pilihan umat. Jadi mereka ini adalah orang-orang didikan Rasulullah. Ya. Orang-orang didikan Rasulullah yang dididik oleh Nabi. Anak umat pilihan. Ya, artinya karena mereka ini adalah orang-orang didikan Rasulullah, kemudian umat Islam ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Kemudian Rasulullah sendiri mengatakan ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang. Fabi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kepada siapa saja di antara mereka kalian mencari petunjuk, kalian memegang, kalian mengikuti, maka kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Ini yang disampaikan oleh Allah dan itu yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, sedikit saya singgung ya tentang kemuliaan umat ini dan bagaimana sahabat itu mulianya atau makomnya mereka di sisi Allah dan Rasulnya ya. Ini sering kali saya sampaikan, jadi bagaimana kita mendudukkan Nabi itu. Jadi pernah saya sampaikan sebelumnya, Rasulullah SAW itu adalah Nabi dan Rasul dari 112.000 Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah. Ya, itu disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'adnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Jadi ada 112.000 Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah. Dari 112.000 itu ada 313 Nabi Rasul, dan dari 313 itu kemudian Allah jadikan 5 di antara mereka sebagai ulul azmi. Ulul azmi itu adalah Rasul yang diberikan
kekuatan kesabaran yang luar biasa karena tekad mereka di dalam menyebarkan Islam. Nah, ini. Maka mereka disebut ulul azmi. Nah, ulul azmi ini disingkat dengan nimim. Kalau dulu saya waktu di pesantren, waktu di madrasah itu, pokoknya ingat-ingat itu ulul azmi itu nimim, ya, itu singkatannya nimim. Nun ya, N-nya yang pertama itu adalah Nuh, karena beliau adalah Rasul yang pertama, sebagaimana dalam hadis mutawatir. Kemudian yang kedua, I-nya itu adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang M, ni mim ya, M-nya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian I-nya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir mim-nya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi total ada 5. Ni mim. Dari 5 Rasul ini, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW itu, kemudian Allah pilih 2 di antara mereka menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah. Khalilullah itu lebih spesial daripada Habibullah. Ini yang harus kita pahami. Jadi Khalilullah ini adalah kekasih yang sanggup mengorbankan apapun yang Allah minta. Itu namanya Khalilullah. Coba perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang dipilih menjadi Khalilullah itu. Pengorbanannya luar biasa. Nabi Ibrahim itu sanggup mengorbankan putranya untuk disembelih. Nabi Ibrahim itu kemudian juga berhadapan dengan Namrud dan beliau dibakar hidup-hidup. Sehingga Allah mengatakan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan selamatkanlah ya ala Ibrahim. Itu yang kita lihat tentang bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berjuang selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Pengorbanan Rasulullah begitu luar biasa. Mengorbankan semua yang baginda SAW miliki. Maka 2 orang ini dinobatkanlah Allah sebagai Khalilullah, kekasih. Dari 2 kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya 1 nama. Yang namanya itu disandingkan dengan Allah di Lauhul Mahfuz. Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika di Lauhul Mahfuz itu ada tulisan La ilaha illallah, maka sambungannya itu adalah Muhammad Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kata Muhammad itu sudah terpatri sebelum Rasulullah diciptakan. Namanya dijadikan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam itu digelincirkan oleh iblis. Dijadikan oleh Adam alaihissalam untuk bertawassul, menjadikan namanya itu, sosoknya itu menjadi wasilah untuk meminta pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu istimewa di mata Allah. Begitu istimewa di mata para nabi dan rasul yang lain. Dan bahkan begitu istimewa ya bagi seluruh alam. Sampai para ulama mengatakan laula Muhammad. Andai bukan karena Allah menciptakan Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan alam seisinya ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu kemudian malaikat
bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Maka Allah langsung membungkam pertanyaan malaikat. Ya. Allah menyatakan pada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu atas apa yang kalian tidak tahu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini gambaran. Maka Rasulullah SAW ini juga diutus oleh Allah di muka bumi ini menjadi rahmat. Kalau di dalam ayat tadi surat Al-Baqarah 30 disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Maka Rasulullah SAW ini menurut ulama tasawuf kemudian nanti disebut sebagai tajallinya Allah. Nah, ya, sampai begitu mereka. Tajalli itu penampakan. Jadi saking sempurnanya Rasulullah SAW. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Manusia yang sempurna itu adalah Rasulullah. Maka siapapun yang mencela fisik Nabi, maka dia cacat imannya dan bahkan dianggap murtad. Tidak boleh. Ini saking sempurnanya Rasulullah SAW. Nah, itu nanti disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ya, tidak boleh kita mencela fisik Rasulullah. Ya, baik secara langsung maupun dengan bulian-bulian. Ya, apalagi seperti yang kita lihat hari ini, bagaimana mereka menghina istri Nabi, ya, menghina sahabat Nabi, termasuk menghina sahabat Rasulullah tidak boleh. Nah, kenapa demikian? Karena Rasulullah ini ya diciptakan di muka bumi ini dan karenanya Allah menciptakan alam semesta. Jadi mereka kurang ajar kepada Nabi, ibaratnya begitu. Adanya mereka itu diciptakan itu karena Rasulullah. Kok sekarang mereka ada di muka bumi ini menghina Rasulullah SAW. Ya, maka yang tidak terima ketika Rasulullah dihina itu bukan hanya manusia, hewan pun. Seperti dalam kisah yang dituturkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, sampai ada seekor anjing yang marah ketika ada seorang yang menghina Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kemuliaan Rasulullah. Maka begitu luar biasanya Rasulullah ini, ya. Nah, umatnya itu dinyatakan sebagai kuntum khairu ummah. Umatnya ini sebagai umat terbaik. Nah, karena itu sering saya sampaikan, jadi ketika umat Islam ini sebagai umat terbaik, maka kita jangan mau distempel. Orang kafir dan orang munafik ini yang mereka terus berusaha untuk menstempel umat Nabi Muhammad ini dengan stempel-stempel, entah itu disebut radikal, teroris, stempel-stempel intoleran, stempel-stempel macam-macam lah. Ini nggak bisa diterima. Kenapa? Karena Allah yang sudah memberikan stempel. Kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad ini dengan stempel kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Ya, kalian itu adalah umat terbaik. Dalam segala hal, kalian adalah umat terbaik. Bahwa saat ini umat Islam terpuruk, bahwa saat ini umat Islam itu kayak begini. Itu artinya umat Islam harus sadar bahwa mereka itu sudah menyalahi fitrahnya sebagai umat terbaik. Nah, ini yang mestinya harus kita evaluasi, kenapa kok kita menjadi seperti ini, jadi bulan-bulanan, di mana-mana kita dicap dengan cap begini dan begitu. Itu mestinya harus membuat mereka marah. Mestinya harus membuat mereka sadar bahwa ini bukan umat Islam yang seperti ini. Dan umat Islam itu jauh dari predikat atau sifat seperti itu. Nah, mestinya tuduhan-tuduhan predikat-predikat yang disematkan untuk menyerang umat Islam tadi itu harus kita jawab. Kita jawab dengan apa? Tadi, bagaimana kita membangun jati diri umat Islam ini sebagai umat terbaik. Nah, itu jawabannya. Ya. Itu yang harus kita buktikan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu gambaran tentang umat ini adalah umat terbaik. Nah, kemudian bagaimana prototipe umat terbaik itu yang dicetak oleh Nabi pada diri sahabat itu. Maka kalau kita ingin melihat mana sosok umat terbaik, kita baca kehidupan para sahabat.
kita kaji kehidupan para sahabat, maka kita akan menemukan sosok-sosok umat terbaik. Nah, ini yang harus kita paham. Dari situlah kita nanti akan melihat bagaimana Islam itu hidup di tengah kehidupan kita. Hari ini kita tidak menemukan itu. Nah, justru karena itulah maka kita perlu belajar sirah supaya kita bisa menghidupkan kembali sosok yang hilang itu dalam kehidupan kita. Makanya tadi dikatakan sebagai apa? Ya, para sahabat yang mulia itu adalah tokoh pilihan umat. Ya, anak umat pilihan dan saripati zamannya. Mereka itu merupakan sofwah. Sofwah itu adalah pilihan. Ibaratnya inti. Ya. Jadi kalau bahasanya Mbah Dul itu core of the core. Ya, inti dari inti. Nah, itulah umat. Ya. Nabi Muhammad sebagai umat terbaik dan sahabat itu adalah generasi terbaik yang lahir dari umat. Karena generasi ini dilahirkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itu tadi disebutkan, misalnya dalam hal akhlak mereka terjelma seluruh makna kebaikan. Kita melihat bagaimana akhlak sahabat itu begitu luar biasa. Begitu juga perbuatan mereka tampak pada keyakinan agama mereka. Akhlak Al-Quran juga hidup begitu luar biasa di dalam diri mereka. Nah ini, ya, dulu sahabat itu, masya Allah, ya, mereka nggak sempat, ya, yang ada di pikiran hati dan kehidupan mereka itu adalah Islam, 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 dakwah, dakwah, dakwah. Ya, jadi dengan mereka memikirkan Islam, mereka memikirkan dakwah, maka kehidupan itu datang. Ya, kita ini sekarang kebalik, ya, yang dipikir dunia, 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 dunia. Ya, padahal umur ya sudah rata-rata di atas 40, ya kan? Nah, ketika umur sudah rata-rata di atas 40, kita tidak punya cita-cita yang lebih mulia daripada dunia. Ya, itu merupakan kerugian besar. Kita melihat ke belakang, usia kita 40 tahun kita habiskan untuk mengejar dunia. Kita lihat ke depan, ternyata juga belum tentu yang kita kejar akhirat. Kita masih sibuk dengan urusan pribadi-pribadi kita, dengan urusan bisnis kita, dengan urusan macam-macam. Nah, ini sosok para sahabat ya yang harus kita jadikan sebagai panutan. Dari mereka kita belajar bagaimana kita menapai kehidupan. Jadi itu gambarannya, ya. Makanya tadi disebutkan demi membela Islam mereka itu tidak terhentikan oleh gangguan, cobaan, ancaman ataupun serangan. Jadi nggak mempan mereka itu diancam, mereka disiksa, mereka diserang, mereka nggak mempan. Yang ada di dalam hati mereka itu adalah Islam, Islam, Islam. Islam harus menang apapun yang terjadi itu. Harta mereka habis nggak apa-apa, yang penting Islam menang. Jiwa mereka hilang, terkapar, ya tubuh mereka nggak apa-apa, yang penting Islam menang. Masya Allah. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana sosok seperti Abu Ayyub Al-Ansari yang makamnya ada di Turki. Kenapa makamnya Abu Ayyub Al-Ansari ada di Turki? Padahal waktu itu ya Konstantinopel belum ditaklukkan. Itu karena mereka merindukan apa yang disampaikan Nabi SAW. Latuftahan al-Konstantiniyah. Nanti Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan. Ala yadi rajulin, melalui tangan seorang kesatria. Fala ni'mal amiru amiruha. Maka sebaik-baiknya panglima adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel. Wa ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Dan tentara terbaik adalah tentara yang menaklukkan. Maka Abu Ayyub ini ingin menjadi bagian dari tentara itu meskipun umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Ketika diingatkan oleh Yazid terkait dengan jasa-jasa yang beliau sudah lakukan bersama Rasulullah SAW, jawabannya menyentuh. Apa kata beliau? Apa yang aku akan katakan pada Allah, katanya. Kalau nanti Allah bertanya, di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah kamu berperang baik dalam keadaan berat maupun ringan. Ayat itu mengatakan berangkatlah kamu berperang baik dalam keadaan berat maupun ringan. Berat itu bagi orang-orang tua itu berat, ringan itu bagi anak-anak muda. Beliau mengatakan ayat ini tidak memberikan pengecualian, yang berat yang ringan semuanya berangkat. Apa yang aku akan katakan pada Allah kalau aku tidak berangkat karena alasan berat, karena alasan tua, karena alasan sudah sepuh. Berangkat beliau. Nah, dalam perjalanan memang tidak berhasil beliau bersama pasukannya Yazid bin Muawiyah itu melakukan penaklukan sampai kemudian akhirnya beliau wafat ya di sana. Dan ketika beliau wafat itu beliau berpesan
jenazahnya agar tidak dibawa kembali, tapi dimakamkan di sana, agar kelak beliau bisa mendengarkan pasukan yang dijanjikan oleh Nabi yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan itu terbukti. Maka ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, gurunya Muhammad Al-Fatih itu bermimpi. Di dalam mimpinya beliau bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW tadi itu, Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu kemudian beliau istikharah dan dipertemukan dengan makamnya yang sekarang ini kita lihat. Makam itu kemudian digali dan ternyata betul. Ketika jenazah itu dibersihkan dan masih utuh, ya setelah ratusan tahun meninggal, masih utuh. Kemudian dalam cerita yang masyhur ya di kalangan penduduk setempat, Muhammad Al-Fatih ketika itu kemudian mau menyentuh tangannya, mau menyentuh kakinya, ya sebagai tanda penghormatan dia. Akhirnya beliau tarik kakinya itu, ya beliau tarik kakinya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi jenazah yang sudah wafat sekian tahun itu bisa menarik kakinya. Ya. Sebagian menafsirkan karena beliau tidak nyaman, ya justru kemuliaan itu telah diberikan oleh Allah kepada Muhammad Al-Fatih, bukan kepada seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sementara Muhammad Al-Fatih menghormati beliau karena beliau adalah seorang sahabat yang memiliki kemuliaan bersama Rasulullah SAW. Nah ini, ya. Jadi masya Allah, apapun ujiannya, ada sahabat yang umurnya juga sudah sepuh, ikut ekspedisi dalam peperangan, meninggal di atas laut. Ya, ada yang seperti itu, dan jenazah beliau tidak dimakamkan sampai ketika ketemu daratan baru dimakamkan. Jadi ini gambaran tentang bagaimana tantangan-tantangan yang dari para sahabat di masa lalu, ujian-ujian yang Allah berikan. Wanita seperti Sumayyah yang nanti kita akan lihat bagaimana ujiannya, sampai betul-betul Allah uji dengan berbagai macam kesulitan, ya sehingga penyiksaan itu mengantarkan beliau pada syahid. Dan beliau menjadi syahidah yang pertama dalam Islam. Nah, tapi semua itu tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan Islam. Nah, karena itu mereka ini, ya, ada yang melakukan hijrah 2 kali. Hijrah pertama ke Habasah, kemudian setelah itu balik. Hijrah yang kedua ke Madinah. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Dan itu sudah diprediksi oleh Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang paman dari Khadijah binti Khuwailid, ya, ibunda Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan penganut Nasrani dan sudah membaca kitab suci Injil, ya, karena beliau bisa menguasai bahasa Ibrani. Kemudian beliau itu menceritakan tentang sosok Nabi akhir zaman, dan itu ada pada Nabi. Ketika Nabi menceritakan pengalamannya ketemu Jibril, maka beliau mengatakan, nanti kalau kamu sudah diusir dari kampungmu, dari tempat tinggalmu, ya, dan supaya aku bisa sampai pada saat itu, aku akan tolong kamu, aku akan dukung kamu. Sa'an suruka nasran mu'azzira, katanya. Aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang mengokohkan, menguatkan. Insyaallah. Kemudian Nabi bertanya, ya, apakah mereka akan mengusirku? Ya begitulah. Tidak ada siapapun yang mengemban risalah seperti ini kecuali pasti akan diusir oleh kaum. Dan itu yang dialami Rasulullah kemudian. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Jadi ini gambaran ya tentang bagaimana mereka, ya, Rasulullah SAW tadi itu, ya, dengan para sahabat. Nah, jadi mereka itu Masya Allah ya melakukan hijrah 2 kali, mencari ridhonya dalam payah dan beratnya perjalanan. Jadi kita bisa bayangkan kalau Bapak Ibu melihat film misalnya Ar-Risalah, ya, yang begitu luar biasa, bagaimana perjalanan, atau filmnya Umar bin Khattab, ya, yang dibuat oleh jaringan televisi MBS atau apa itu, atau NBC itu. Ya, itu juga luar biasa, ya, menggambarkan bagaimana gambaran, ya, kehidupan di masa lalu. Termasuk berpisah dengan keluarga, meninggalkan kampung halaman, bahkan ada yang sudah hijrah ke Habasah, kemudian suaminya murtad, ya. Lalu kemudian balik lagi, ya. Nah, itu dialami semua ujian-ujian begitu. Jadi kalau kita sekarang mengalami situasi-situasi
katakanlah kesulitan itu tidak biasa, karena begitulah sunnahnya. Jadi bersama Rasulullah, mereka ini menjadi apa? Saksi berbagai peristiwa, termasuk tadi itu dakwah di Mekah. Mereka mengalami situasi yang kayak begitu. Pemboikotan mereka mengalami. Ya, selama 3 tahun mereka mengalami pemukulan, penyiksaan, bahkan sampai pengusiran. Mereka semua mengalami. Perang mereka mengalami. Bagaimana Rasulullah SAW mereka saksikan dalam keadaan tertatih-tatih, ya, melindungi mereka. Ini semua mereka alami, mereka lihat sekali. Makanya, masya Allah, ya, hubungan mereka dengan Nabi, dengan sahabat yang lain itu begitu luar biasa. Nah, kemudian mereka itu terjun ke medan perang, ya, dan bagaimana kekuatan mereka. Jadi kekuatan mereka itu bukan karena fisiknya kuat, tapi kekuatan mereka itu ada pada iman. Jadi makanya kita jangan membayangkan kita kuat karena fisik. Banyak orang-orang yang sudah tua, tapi mereka lebih kuat daripada anak muda. Kenapa? Padahal fisiknya anak muda lebih kuat. Karena imannya. Jadi orang itu kuat itu bukan karena fisiknya, tapi karena imannya. Ya, jangan lupa itu. Nah, karena itu, apa yang kita lihat, bagaimana kekuatan mereka itu berhasil menggentarkan musuh Allah. Ya, musuh Allah, musuh mereka. Jazirah Arab takluk tahun ke-9, Jazirah Arab itu kemudian akhirnya berbondong-bondong mengirimkan delegasi untuk menemui Rasulullah, menyatakan ketundukan, kesetiaan mereka kepada Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah wafat itu, Jazirah Arab yang terdiri dari 7 negara, ya, sekarang meliputi Saudi, kemudian Kuwait, ya, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, kemudian Oman, Yaman, 7 itu. Ya, itu Jazirah Arab. Syam, kemudian Persia, Syam itu meliputi 4, ya, Yordania, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Ini tidak termasuk Jazirah Arab. Kemudian Irak, Iran itu tidak termasuk Jazirah Arab. Ya, jadi yang termasuk Jazirah Arab yang tadi disebutkan. Ya, Mesir itu bukan Jazirah Arab. Ya, itu masuk wilayah Afrika. Ya. Nah, jadi bersama Rasulullah mereka menjadi saksi berbagai peristiwa tadi. Ya. Karena itu kemudian bagaimana ketangguhan mereka, bagaimana kekuatan mereka yang begitu luar biasa tadi. Ya. Nah, ketika Jazirah Arab semuanya sudah tunduk di bawah kekuasaan mereka, dan kalimat tauhid itu bergema di seluruh penjuru, ya, cakrawala, bukan hanya Jazirah Arab. Ya, kalau kita lihat pada zaman itu, makanya persis seperti yang dikatakan Nabi sebelum Rasulullah SAW meraihkan, Rasulullah pernah mengatakan, "Qulu kalimatan wahidah tu'tunaha." Coba kalian, wahai orang-orang Quraisy, katakanlah satu kata. Tu'tunaha, kalau kalian memberikan satu kata itu, yakhdhu' lakumul Arab, semua bangsa Arab itu akan tunduk pada kalian. Wa yu'ti lakumul jizya al-ajim, dan orang-orang non-Arab itu akan memberikan jizya kepada kalian. Itu kata-kata Nabi. Yang disampaikan kepada siapa? Yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya. Nah, jadi kata-kata Rasulullah yang disampaikan pada orang Quraisy pada waktu itu kemudian akhirnya terbukti. Ya. Apa yang tadi dibaca tadi itu, jadi qulu kalimatan wahidah, kamu berikan satu kata. Ya, kamu berikan satu kata. Tu'tunaha, kalau kamu mau memberikan satu kata itu, maka yakhdhu' lakumul Arab, bangsa Arab akan tunduk pada kalian, wa yu'ti lakumul jizya al-ajim, dan orang-orang Arab akan memberikan jizyah kepada kalian. Dan itu dan akhirnya terbukti. Bagaimana Rasulullah ketika tahun ke-9, ya, seluruh Jazirah Arab kemudian berbondong-bondong menyatakan ketundukannya kepada Rasulullah. Kemudian tahun ke-10 Rasulullah SAW melakukan haji wada. Ya. Nah, ini nanti ada riwayat yang berbeda terkait dengan jumlah mereka yang ikut haji wada. Ada yang mengatakan jumlah mereka itu 100.000, dan itu adalah gambaran dari jumlah sahabat pada waktu itu. Ada yang mengatakan jumlah mereka tidak sampai 100.000. Ya, ada yang mengatakan jumlah sahabat itu hanya sekitar 10.000. Ya, wallah alam, ya. Karena ini dalam menghitung jumlah sahabat itu ada banyak, ya, ada banyak versi, ada banyak rumus, ada banyak teori. Nah,
Bapak Ibu dan saudara sekalian, tahun ke-11 ya setelah Rasulullah Haji Wada, karena Haji Wada ini kan tahun ke-10 ya. Kembali dari Haji Wada kan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kan akhir tahun. Maka Rasulullah SAW diwafatkanlah Allah ya di bulan dan hari yang sama sebagaimana kelahiran Rasulullah SAW, dan itu memasuki tahun ke-11 ya, tahun ke-11. Nah, Rasulullah SAW diwafatkanlah Allah, tapi cahaya Islam sudah tersebar bukan hanya di Hijaz tapi di seluruh Jazirah Arab. Kemudian Rasulullah meninggalkan legasi. Apa legasi? Yaitu generasi terbaik, yaitu para sahabat tadi. Ya. Rasulullah juga bukan hanya meninggalkan legasi berupa sahabat, tapi juga Al-Quran sudah terbukukan. As-Sunnah itu yang ada di hafalan-hafalan para sahabat yang mereka serap, mereka serap di dalam otak mereka, di dalam perbuatan mereka, lisan mereka, telinga mereka, hati mereka, itu semuanya mereka keluarkan, dan itu kemudian nanti menjadi ijma di kalangan mereka. Ya, ada banyak riwayat, ada banyak hadis yang kemudian nanti tidak teriwayatkan, tapi itu menjadi ijma. Nah, itu namanya ijma sahabat. Di mana ijma sahabat itu yukshaf an dalilin atau yakshif an dalilin. Jadi dia bisa menyibak, ya, mengemukakan ada dalil yang tidak mereka riwayatkan, atau ada dalil yang tidak mereka temukan. Ini kehidupan para sahabat. Ya, mereka tidak, Rasulullah tidak hanya mewariskan Al-Quran, As-Sunnah, dan generasi sahabat, tapi Rasulullah mewariskan sistem Islam sebagai peradaban, Islam sebagai sistem, dengan sistem pemerintahnya yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, takun nubuwah fikum masyaallah. Jadi pada zaman Nabi itu sistem pemerintah adalah daulah nubuwah. Kemudian setelah itu Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Maka kata Nabi, summa yarfa'uha idza syaa. Lalu kemudian nubuwah ini diangkat oleh Allah, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Setelah itu kemudian adalah khilafah mengikuti manhaj kenabian. Nah, khilafah ini adalah sistem yang sebenarnya dibikin oleh Nabi, ya, karena apa? Sistem itu adalah copy paste dari Rasulullah. Apa yang telah diterapkan Rasulullah itu tinggal dilanjutkan orangnya saja. Sementara sistemnya sudah berjalan selama Rasulullah SAW memimpin mereka. Nah, ini yang terjadi di masa itu. Ya. Nah, oleh karena itu praktis sahabat tidak pernah mengalami kesulitan. Bagaimana mereka menjalankan roda pemerintahan, roda ekonomi, kemudian macam-macam. Mereka nggak mengalami kesulitan. Ya, ini karena tadi, ya, bagaimana tradisi yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW itu. Nah, jadi ketika Rasulullah wafat, ya, kemudian sistem sudah mapan, peradaban Islam sudah tegak, generasi-generasi yang tadi dicetak oleh Nabi itu sudah jadi, dan mereka kemudian menyebarkan Islam. Ya, maka Islam pada zaman Abu Bakar, maka Islam pada zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, sampai zaman Sayyidina Hasan, itu yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin tadi, itu tersebar di seluruh dunia, bukan hanya di Jazirah Arab. Kalau tadi pada zaman Nabi itu Jazirah Arab, lalu kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin itu mulai dari wilayah Persia masuk, kemudian wilayah Syam tadi kita sudah sebutkan, sampai kemudian Afrika seperti yang kemudian disebut, ya, sebagai wilayah barbar, ya, wilayah-wilayah Afrika seperti Libya, kemudian Sudan dan sebagainya itu. Ya, nah itu wilayah-wilayah yang kemudian akhirnya Islam sampai ke sana. Jadi kalau tahun ke-5 Hijriah Nabi itu baru mengatakan itu mafatihar Rum, itu mafatihal Furs, itu mafatihal al-Yaman. Aku diberi kunci-kunci Persia, Romawi dan Yaman. Itu belum terjadi pada waktu itu. Tapi kemudian itu diwujudkan pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Setelah generasi Khulafaur Rasyidin, maka kemudian tampil khilafah Bani Umayyah, ya, kemudian Islam disebarkan begitu luar biasa sampai masuk ke wilayah Eropa, ya, sampai ke Spanyol, ya, Andalusia, ya, kemudian Islam sampai ke India, ya. Ini semua tidak lepas dari jasa mereka. Ya, kemudian zaman Khilafah Abbasiyah juga begitu. Islam masuk ke Indonesia, kalau kita mengikuti data hasil risetnya teman-teman JKDN kemarin, itu masuk pada zaman Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah, karena ditemukan batu nisan yang ada di Aceh itu adalah keturunan dari Khilafah Abbasiyah. Artinya bahwa pada zaman itu Islam sudah sampai ke Indonesia.
Ya, tidak seperti yang ditulis oleh sejarawan penjajah, ya, seolah-olah Islam itu baru masuk, ya, baru masuk gitu. Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Maka kemudian Islam berkembang di seluruh dunia. Pada zaman Kekhalifan Utsmani, Islam itu menguasai 2/3 wilayah dunia. Nah, termasuk Indonesia itu menjadi bagian dari wilayah tadi. Ya, nah, dulu dikenal dengan wali-wali dan sebagainya. Nah, ini gambaran bagaimana legasi yang ditinggalkan Rasulullah ketika Rasulullah SAW. Nah, jadi ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kemudian setelah Rasulullah wafat, ya, maka risalah ini diemban oleh para sahabat generasi yang dididik oleh Nabi tadi, yang sudah ditempa, sudah dilatih, ya, sejak Rasulullah SAW diutus tadi itu, dan kemudian mereka melanjutkan mendidik generasi berikutnya. Maka setelah sahabat itu ada generasi tabiin, setelah generasi tabiin muncul generasi atba'ut tabiin, dan begitu seterusnya sampai kemudian muncul ulama-ulama seperti ya ulama madhab Imam Syafi'i dan sebagainya, kemudian muncul ulama ahli hadis sampai. Makanya kalau kita membayangkan sekarang Islam itu peradaban dengan kekayaan ya intelektual yang begitu luar biasa, jangan heran. Karena memang Islam ini adalah agama serius, agama yang diemban oleh orang-orang yang serius, peradabannya juga serius, dan hanya bisa diwujudkan oleh orang-orang yang serius. Jadi kalau kita main-main, kita nggak serius, nggak akan bisa kita mewujudkan peradaban Islam, nggak akan bisa. Nah ini, ya, itu gambarannya ya dari penjelasan yang tadi sudah bacakan ya oleh Pak Yana tadi. Silakan dilanjutkan lagi. Bergantian silakan. Ya, silakan. Pak Eko boleh atau Pak Hanif? Alinea berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat berbeda-beda dari segi kedudukan dan nilai, dan berlain-lainan dari segi senioritas dan posisi. Di antara mereka ada yang lebih dahulu masuk Islam, ada yang 2 kali hijrah. Ada yang mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Ada yang menghadiri Baiat Ridwan. Ada pula yang masuk Islam pada hari Fatu Mekah. Namun mereka semua dipuji Allah sebagai orang yang lurus. Setelah penilaian lurus dari Allah ini, mereka tidak lagi butuh penilaian satu makhluk pun. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan ridhonya. Tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Al-Fat 29. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallahi wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'ud daru wal imana walladzina tabawwa'ud daru wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatu wa man khasasatu wa man yuqa suha nafsih faulaika humul muflihun. Juga bagi orang kafir yang berhijrah yang diusir orang dari fakir, bukan orang kafir. Oh ya. Juga bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang yang benar dan orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor. Sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin. Dan mereka Ansor
tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Al-Asyar 89. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melontarkan pujian yang indah untuk mereka. Beliau bersabda, Allah fi ashabi la tattakhiduhum khardon ba'di faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum waman abghaduhum fabibuhdi abdaduhum waman adahum faqad adani waman adani faqad adallah waman adallahu fayusiku ayyahudahu wa may ya'khuduhu Allahu fayusiku an la yaflatah. Hati-hatilah terhadap para sahabatku, jangan jadikan mereka sasaran umpatan sepeninggalku. Barang siapa mencintai mereka, maka dengan cintaku aku mencintai mereka. Dan barang siapa membenci mereka, maka dengan membenciku aku membenci mereka. Barang siapa menyakiti mereka berarti tidak menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti mereka berarti telah menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku berarti telah menyakiti Allah. Dan barang siapa menyakiti Allah maka hampir saja dia menangkapnya. Dan barang siapa ditangkap oleh Allah maka hampir saja dia tidak melepaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi wa fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla ahudin dahaban ma'ar daka mudda ahadihim la wala yasifahu. Jangan umpat sahabatku demi dia yang jiwaku dalam genggamannya. Andaikan masing-masing kamu menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidaklah menyamai infak mereka 1 mud saja, tidak pula setengahnya. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat bertebaran ke segala penjuru dunia. Mereka tinggal di Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam, Mesir, Al-Maghrib, Khurasan dan Samarkan untuk memahamkan manusia tentang agama, mengajarkan berbagai ritual Islam serta meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Jumlah mereka tidak diketahui secara rinci dan pasti. Meskipun para ulama telah berusaha keras untuk menghitung, ada yang berpendapat jumlah sahabat 60.000 orang, sebagian lagi melakukan ijtihad dan menyimpulkan bahwa jumlah sahabat sekitar 100.000 orang atau lebih. Yang jelas sosok sahabat yang kita baca dalam sejumlah karya yang sampai ke tangan kita mencapai 10.000 orang. Para ulama dengan serius menuliskan tentang kehidupan, keutamaan, dan riwayat para sahabat sejak awal sekali. Dimulai sejak abad kedua Hijriah, sebagaimana yang dilakukan oleh Waqi' bin Al-Jarrah, Ali bin Al-Madini, dan lain-lain. Karya tertua para era itu yang sampai kepada kita barangkali adalah kitab Fadail As-Sahabah oleh Ahmad bin Hanbal dan kitab At-Tabaqat Al-Kubro oleh Muhammad bin Sa'ad. Sekitar sepertiga bagian kitab itu dikhususkan penulisnya sebagai biografi sahabat. Selanjutnya bermunculan sejumlah karya yang memberi perhatian khusus pada bidang ini dengan berbagai gaya dan metode. Ada yang berfokus pada nama para sahabat beserta nasab dan kunyah nama panggilan mereka. Ada yang menitik beratkan pada sahabat yang tinggal di negeri tertentu seperti Madinah, Mesir, Kufah, Syam atau India. Ada lagi yang memusatkan kajiannya pada kelompok sahabat tertentu, misalkan kelompok Muhajirin dan Ansor, penduduk Baqi, Badrain, para istri Nabi atau keluarga Khulafaur Rasyidin, atau 10 sahabat yang mendapat kabar gembira surga. Ya, sampai situ dulu, Pak. Baik, ya.
di Al-Ainiah tadi dijelaskan, jadi para sahabat itu seperti yang tadi kita sudah ceritakan, itu memang berbeda-beda kedudukan dan nilai ya. Artinya ya kan masing-masing orang kan meskipun sama-sama sahabat kan pasti akan berbeda ya. Nggak akan mungkin sama, nggak akan mungkin sama. Nah termasuk ada yang senior, ada yang junior, itu kan biasa gitu. Ya itu sahabat. Makanya ada istilah kibarus sahabat, ada sigharus sahabat. Ada sahabat senior, ada sahabat junior. Nah itu terkait dengan posisi ya, posisi mereka. Nah oleh karena itu, ketika kita bicara dalam konteks kesenioran, kemudian posisi mereka, ya termasuk juga nilai dan kedudukan mereka, baik itu di dalam Islam, ya maupun yang lain, makanya nanti di dalam kebijakan negara, ketika misalnya seperti Abu Bakar pada waktu menjadi khalifah, itu ada pertimbangan-pertimbangan, ya Abu Bakar maupun Umar itu ada pertimbangan yang didasarkan pada senioritas, siapa yang tidak Islam, ya siapa yang tidak, terus nanti bagaimana bagian dalam ghanimahnya, bagian dalam itu, diantaranya nanti menjadi pertimbangan. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, seperti di dalam Al-Quran itu. Al-Quran menyebut mereka dengan as-sabiqunal awwalun. Ya, minal muhajirin wal ansor. Nah, istilah muhajirin wal ansor itu juga merupakan sifat. Muhajirin itu adalah mereka yang asalnya dari Mekah, kemudian berhijrah, dan mereka juga disebut tadi ada yang hijrahnya 2 kali, ya, yaitu ada yang ikut hijrah ke Habasah, kemudian ada yang ikut hijrah ke Mekah, ke Madinah, tapi ada yang hijrahnya cuma sekali, misalnya hijrah ke Madinah saja karena tidak ikut hijrah ke Habasah. Ini juga tentu akan berbeda, karena kalau dalam bahasa ulama itu al-ajru biqadril masyaqqah. Jadi pahala itu mengikuti kadar kesulitan. Jadi al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Jadi semakin mereka ini tingkat kesulitannya semakin tinggi, ya otomatis mereka semakin besar, ya kan, pahalanya. Nah, kemudian di situ juga disebutkan ada mengikuti perang Badar, ya, ada yang mengikuti perang Badar, kemudian ada yang mengikuti perang Uhud, ya. Jadi ada yang ikut perang Badar, ada yang tidak. Ya, seperti Utsman bin Affan itu tidak sempat ikut perang Badar. Ya. Nah, termasuk beberapa sahabat junior yang kemudian dalam perang Uhud itu mereka ngotot untuk menyongsong musuh dari luar, itu karena mereka merasa sebelumnya, yaitu pada saat perang Badar itu nggak sempat ikut. Nah, jadi ini terkait dengan orang-orang yang diberikan kemuliaan, keistimewaan karena beda amal, beda posisi, ya. Jangankan amal fisiknya, ya, hati saja itu nanti dinilai oleh Allah kok. Kita bisa melihat bagaimana kisah 3 sahabat yang sama-sama ditugaskan Nabi, sama-sama syahid. Lalu kemudian ketika mimpi itu Rasulullah ditunjukkan, ya, diberi wahyu oleh Allah, 3 sahabat itu surganya beda-beda. Coba bayangkan, ya, seorang sahabat. Jadi dalam SK-nya Nabi itu dikatakan, jadi pertama nanti yang akan memimpin adalah Zaid bin Harithah. Itu pada saat perang Mu'tah. Kemudian kalau Zaid bin Harithah nanti mati atau syahid, ya, maka ada yang belum dimut ini, tolong dimut. Pak Sinatria, ya, tolong dimut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW dalam perang Mu'tah itu menitahkan kepada para sahabat, ya, ketika itu Rasul langsung menunjuk 3 panglima perang. Nanti kalau Zaid bin Harithah meninggal atau gugur sebagai syahid, maka yang akan menggantikan adalah Ja'far. Jadi begitu. Kemudian nanti kalau Ja'far meninggal, yang akan menggantikan adalah Abdullah bin Rawahah. Itu SK-nya Nabi. Nah, benar kemudian terjadi apa yang disabdakan Rasulullah itu. Ja'far pertama
Zaid bin Harithah meninggal, ya, gugur sebagai syahid. Lalu kemudian bendera yang merupakan lambang pimpinan perang tadi itu, komando perang tadi itu diambil oleh Ja'far. Ketika Ja'far memegang bendera itu, royah itu dengan lengan kanannya, ditebaslah lengan kanannya itu, putus, lalu kemudian diambil dengan lengan kirinya, lalu lengan kirinya ditebas putus, lalu kemudian diapit dengan dua sisa lengan yang masih ada itu, ya, dan kemudian tubuhnya dibabat oleh pedang dan akhirnya tersungkur, gugur sebagai syuhada. Ya. Itu makamnya beliau ada di Yordan. Zaid bin Harithah makamnya ada di Yordan. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga makamnya ada di Yordan, ya. Dua-duanya di masjid yang sama. Ya. Nah, ketika Sayyidina Ja'far ini gugur sebagai syuhada, maka kemudian titah berikutnya itu jatuh ke tangan Abdullah bin Rawaha. Tapi Abdullah bin Rawaha ini ketika melihat situasi seperti itu sempat nervous. Nah, bayangkan sudah di medan perang sedikit nervous sehingga kemudian akhirnya semacam ada keraguan begitu untuk mengambil tampuk kepemimpinan. Sampai di dalam syair yang kemudian dikutip oleh Ibnu Hisham, ya, di dalam sirah Ibnu Hisham itu digambarkan, ya nafsu, katanya, wahai nafsu, gitu. Ya, wahai jiwaku, wahai diriku, kamu ini dulu mani, air sperma yang hina, ya, bukan siapa-siapa. Nah, sampai begitu, itu untuk menjatuhkan dirinya supaya dirinya itu tidak takut dengan kematian, supaya dirinya itu tidak takut dengan keadaan seperti itu. Karena kondisinya ketika itu seperti itu. Sampai kemudian akhirnya beliau membacakan syair tentang surga itu, ya. Jadi surga itu begitu luar biasa, ya, di hadapannya itu. Nah, maka kemudian akhirnya Abdullah bin Rawaha mengambil tampuk kepemimpinan itu dan kemudian beliau terjun di medan perang, lalu kemudian gugur juga. Setelah gugur, maka kemudian kepemimpinan pasukan dari komando pasukan itu diambil alih oleh Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya, lalu kemudian pasukan itu tarik mundur oleh Khalid bin Walid dan selamat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah ketika Rasulullah SAW pada waktu itu tidur, ada wahyu yang datang dalam bentuk mimpi itu. Kemudian di situ Rasulullah digambarkan dalam mimpinya tadi itu melihat 3 sahabatnya yang gugur sebagai syuhada itu. Satu yaitu Zaid bin Harithah yang tidak lain adalah putra angkatnya sendiri. Itu dalam kondisi duduk di atas singgasana yang terbuat dari emas dengan gagahnya, gitu ya. Singgasananya itu Masya Allah luar biasa. Kemudian berikutnya yang kedua adalah Ja'far. Ja'far bukan hanya mendapatkan singgasana, tapi kemudian tangannya yang hilang tadi itu diganti oleh Allah dengan kedua sayap, sehingga Ja'far itu bisa terbang di surga. Ya, kalau Ja'far nggak bisa, kalau Zaid bin Harithah nggak bisa terbang, Ja'far bisa terbang. Di surga itu bisa terbang sana kemari pakai tangan yang diganti oleh Allah dengan sayap tadi. Sehingga Ja'far itu diberi gelar dengan julukan At-Tayyar, Ja'far At-Tayyar. Ya, singgasananya sama seperti singgasananya Zaid bin Harithah. Tapi kelebihannya Ja'far karena tangannya hilang tadi diganti oleh Allah dengan sayap dan dia diberikan nikmat oleh Allah bisa terbang sana. Ini cerita tentang 2 orang yang mati syahid, sama-sama syahid, tapi kedudukannya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singgasananya sama, yang satu posisinya seperti itu, yang satu diberikan kelebihan karena juhudnya, tenaganya, pengorbanannya. Nah, yang menyedihkan adalah yang ketiga, yaitu singgasana yang diberikan oleh Allah kepada Abdullah bin Rawaha. Tadi kita sudah ceritakan bagaimana Abdullah bin Rawaha itu sempat nervous tadi. Nah, ternyata sama-sama syahid, sama-sama ikut perang, nervous saja itu, hati yang nervous saja itu ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menceritakan singgasana Abdullah bin Rawaha itu miring. Miring, betul-betul miring singgasananya. Jadi tidak berdiri nyaman begitu, sehingga duduknya pun tidak nyaman. Itu kisah tentang Abdullah bin Rawaha. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa singgasananya Abdullah bin Rawaha miring sendiri, yang lain tidak?
Maka Rasulullah kemudian cerita itu karena dia ketika hendak mengarungi peperangan itu sempat nervous, sempat ada kekhawatiran dan sebagainya. Coba bayangkan, niat saja, hati saja itu kan nggak kelihatan. Itu saja dicatat oleh Allah karena Allah itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu apa yang ada di depan dan di belakang kita. Itu semua jadi catat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu ada. Dan itu mempengaruhi nilai itu apa? Ya, apalagi kalau amal itu dohir, amal itu fisik, Masya Allah. Nah, jadi ini kisah tentang bagaimana posisi-posisi sahabat tadi. Ya, karena amal mereka yang beda-beda. Kemudian ada yang menghadiri baiat ridwan. Yang menghadiri baiat ridwan itu kemudian disebut dengan al-mubasyirina. Ya, al-asyra al-mubasyirina, 10 sahabat yang kemudian mendapatkan kabar gembira. Al-asyra al-mubasyirina bil jannah, 10 sahabat yang kemudian mendapatkan kabar gembira. Dan mereka ini dijamin masuk surga. Tapi coba bayangkan, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu enggak ada satupun di antara mereka yang kemudian membanggakan dirinya sebagai ahli surga. Umar bin Khattab itu ketika menjelang wafatnya masih nangis beliau itu. Ya, beliau itu nangis ya, dan Masya Allah Umar bin Khattab. Ya, padahal beliau itu termasuk salah satu yang mubasyirin bil jannah, diberikan kabar gembira akan mendapatkan surga Allah Subhanahu. Coba. Nah ini mereka yang dalam baiat ridwan. Kemudian ada pula yang masuk Islam pada saat Fathu Mekah, ya seperti kisah misalnya Muawiyah, ya kemudian bapaknya itu Abu Sufyan, ya. Nah, ini mereka yang masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Nah, kemudian mereka itu ya meskipun ada yang baru masuk Islam, ada yang sudah senior, ada yang semua dipuji Allah. Ya, makanya kemudian mereka yang bermasuk Islam pada saat Fathu Mekah itu kan kemudian akhirnya diajak perang oleh Nabi pada saat perang Hunain. Ya, perang Hunain itu diajak masuk, diajak ikut perang. Sehingga mereka itu layak disebut sebagai sahabat Nabi karena Sa'id bin Al-Musayyab di dalam satu riwayat itu mengatakan bahwa sahabat Nabi itu adalah kuluman sahiban Nabi sanatan au sanatani wa ghazam au ghazbatan au ghazbatan. Jadi siapa saja membersamai Rasulullah setahun atau 2 tahun atau siapa saja yang berperang bersama Rasulullah dalam satu peperangan atau 2 peperangan itu disebut sebagai sahabat. Ya. Nah, termasuk diantaranya mereka yang ikut dalam perang Hunain itu memenuhi kriteria itu. Makanya kalau ada yang mengatakan, ada sebagian yang mengatakan, oh Muawiyah itu bukan sahabat. Enggak, Muawiyah itu sahabat. Karena beliau ikut dalam perang Hunain. Ya, kalau menurut kriteria dari Sa'id bin Al-Musayyab tadi itu belum masuk di situ karena termasuk dalam wa ghazama'u ghazbatan au ghazbatan. Berperang bersama beliau baginda sallallahu alaihi wasallam selama sekali atau 2 kali. Nah, karena itu tadi kita sudah sebutkan, nah termasuk dalam kitab ini katakan meskipun begitu ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Mereka semua dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang lurus. Ya, mereka dipuji oleh Allah sebagai apa? Orang-orang yang lurus. Karena itu ketika Allah sudah memberikan stempel kepada para sahabat, maka nggak butuh stempel-stempel yang lain setelah itu. Maka coba perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Fatah 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ah. Dan orang-orang yang bersama baginda sallallahu alaihi wasallam siapa? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar, mereka adalah orang yang tegas, orang yang keras pada orang kafir. Ruhama bainahum. Di antara mereka itu mereka saling menyayangi, saling mencintai. Tarahum ruk'an sujada. Kamu akan menyaksikan mereka itu ruk'an, orang yang ahli ruku', orang yang ahli salat, orang yang ahli sujud. Ya bataghuna fadlan. Mereka melakukan itu karena apa? Mendambakan anugerah. Minallah, dari Allah. Waridwana, mereka mendambakan apa? Keridhaan dari Allah. Itu saja mereka cari. Mereka tidak mencari yang lain. Simahum, tanda-tanda mereka itu tampak. Fi wujuhihim, ya, pada wajah-wajah mereka. Min asari sujud. Ya. Nah, jadi di wajah mereka itu tampak kelihatan asari sujud. Asari sujud itu tidak harus mukanya kelihatan hitam, tidak harus seperti itu. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak harus seperti itu. Ya, meskipun sebagian yang lain mengatakan ya itu asari sujud. Ya. Nah, memang kalau ini katanya biasanya dengan sujudnya, cara sujudnya. Jadi kalau kita mengikuti kaifiah sujudnya Rasulullah, dari posisi sujud itu kan nanti mungkin bisa dicari itu buku, ya. Kalau kita di Ma'had kita gunakan buku Kaifatus Sholli, nah itu ada posisi sujud. Jadi paha itu berdirinya itu 90 derajat. Ya, jadi posisinya itu begini. Jadi 90 derajat, ya. Jadi posisi paha itu betul-betul
lurus ya, posisinya itu lurus. Nah, jadi ketika posisi paha itu lurus ya, kemudian kaki yang belakang itu menekan, maka yang terjadi itu adalah posisi ini dahi itu akan nempel ke tempat sujud itu, dan itu otomatis akan membekas selama-lama itu karena posisinya itu agak nekan. Beda kalau posisi sujudnya dia agak ke belakang ya istilahnya, karena mungkin posisi pahanya tidak 90 derajat gitu, tapi agak nekuk ke belakang. Nah, itu biasanya tekanannya agak kurang kuat ya, sehingga meskipun mungkin sujudnya lama tapi tidak akan membekas. Nah, jadi itu terkait dengan asari sujud ya. Nah, ini. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 9 disebutkan lil fuqara'il muhajirin ya. Bagi orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin alladzina ukhriju min darihim, yang mereka itu telah diusir dari negeri mereka, wa amwalihim ya. Mereka kehilangan harta mereka. Coba bayangkan seorang sahabat bernama Suhaib. Suhaib itu Masya Allah ya. Suhaib itu datang ke Mekah. Beliau itu bukan asli Mekah, karena di situ disebut Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi. Ada yang mengatakan beliau karena rambutnya kuning, rambutnya pirang, maka disebut Ar-Rumi. Ada yang mengatakan memang beliau aslinya dari wilayah Rum. Kemudian datang ke situ untuk berdagang. Dan sampai akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat. Itu Suhaib Ar-Rumi. Ketika beliau hijrah meninggalkan Mekah, itu dihalangi, nggak boleh, kecuali dengan meninggalkan hartanya di Mekah. Maka beliau katakan, ya sudah, kamu ambil saja hartaku. Lebih baik aku tinggalkan harta ini dan aku mengikuti Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, sungguh beruntunglah Suhaib, sungguh beruntunglah. Ditinggalkan itu hartanya di Mekah. Nah ini, jadi ini disebutkan dalam ayat ini, ya, ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Jadi mereka betul-betul ya kayak siapa namanya Abdurrahman bin Auf itu nggak bawa apa-apa. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu hanya membawa satu pakaian yang dipakai, kemudian tunggangan yang ditunggangi sampai ke Madinah. Itu yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Yabtaguna fadlan, kenapa mereka sanggup melakukan itu? Karena mereka mencari anugerah min Allah, dari Allah, waridwana, dan keridhaan. Wa yansurun Allah, mereka menolong Allah wa rasulah dan rasulnya. Ulaika hum shadiqun. Ya, kebenaran. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana, dan orang-orang yang tabawwa'ud dara wal imana. Di situ disebutkan ya, orang-orang yang telah menempati kota Madinah, tabawwa'ud dara wal imana ya. Kemudian mereka telah beriman. Maksudnya orang-orang Ansar ini min qablim, sebelum mereka yuhibbuna man hajar. Jadi orang-orang Ansar itu kan sudah disiapkan. Makanya kemudian dari istilah Ansar. Ansar itu siapa? Orang yang memberikan pertolongan, perlindungan, orang yang memberikan tempat tinggalnya. Ya, coba bayangkan kayak misalnya ada seorang sahabat ya, Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi itu ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan siapa namanya Abdurrahman bin Auf. Ya. Sa'ad bin Rabi itu kaya raya. Sampai dia katakan, silahkan kamu ambil separuh hartaku untukmu. Aku punya istri lebih dari satu, kamu pilih yang mana, nanti aku akan ceraikan, silakan kamu nikahi. Sampai begitu. Ya, itu seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi. Ya. Jadi Masya Allah. Ya, ini. Jadi mereka ini adalah orang-orang Ansar yang sebelumnya mereka telah beriman. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak ada di dalam hati mereka. Ya. Jadi mereka itu enggak ada apa di dalam hati mereka itu istilahnya itu keinginan. Ya. Mimma utu, atas apa yang telah diberikan kepada mereka dari wa yusiruna ala anfusihim, bahkan mereka itu sanggup mengorbankan apa menjadi keperluan mereka itu untuk saudaranya walau kana bim khasos. Nah itu nanti ada kisah dalam peperangan bagaimana sahabat itu mereka saling mengutamakan temannya sampai kemudian akhirnya semuanya meninggal. Ya, mereka butuh air, ketika melihat temannya lebih membutuhkan air itu dikasihkan ke temannya. Temannya melihat temannya di sampingnya, begitu juga akhirnya kasihkan terus sampai muter sampai kemudian balik lagi ke orang yang pertama tadi itu, dan akhirnya semuanya meninggal. Diwafatkan Allah. Itu diabadikan dalam ayat ini, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi mereka itu
lebih mengutamakan orang lain atas diri mereka sekalipun mereka sendiri membutuhkan. Waman yuqasuha nafsihi. Nah, kemudian di sini disebutkan ya. Jadi barang siapa yang dipelihara tadi ya dari kekikiran dirinya, karena dia sanggup sudah melepaskan tadi. Akhirnya mereka ini termasuk faula itu humul. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan ya Allah fi ashabi la tattakhiduhum ghardan ba'd. Ya, hati-hatilah kalian terhadap para sahabatku, jangan kalian menjadikan mereka itu sebagai apa? Sasaran umpatan. Makanya kalau ada orang yang mencela Rasulullah itu sudah jelas imannya cacat. Ya, bahkan sebagian ulama menyatakan itu murtad. Ya, seperti disebutkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Termasuk mencela sahabat Rasulullah itu termasuk dosa besar itu. Ya, itu termasuk bentuk kefasikan. Ya, ini nggak boleh. Ya, nah, jadi nggak boleh. Makanya di sini disebutkan faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Siapa mencintai sahabatku, maka dengan cintaku, ya, maka faman ahabbahum fabihubbi, maka demi cintaku uhibbuhum, aku mencintai mereka. Wa man abghadahum, maka siapa saja membenci mereka, fabibughdi, maka demi kemurkaanku abghadhum, aku pun membenci mereka. Wa man adahum, siapa yang menganiaya mereka, faqad adani, sama saja dengan menganiaya aku. Wa man adani faqad adallah, siapa yang menganiaya aku berarti sama saja menganiaya Allah. Wa man adallah, dan siapa saja yang menganiaya Allah, fayushiku ayyakhudah, maka nyaris dia istilahnya. Jadi kalau di sini disebutkan siapa saja yang menganiaya Allah, fayushiku ayyakhudah, maka hampir saja Allah akan menangkapnya. Ya, Allah akan menyiksanya. Waman ya'khudhuhullahu fayusiku alla yaflitah. Maka siapa saja yang ditangkap oleh Allah, disiksa Allah, diadab oleh Allah, nggak akan bisa dia selamat, nggak akan bisa dia lepas. Nah, jadi makanya orang-orang yang menghina sahabat-sahabat Nabi, melecehkan sahabat-sahabat Nabi itu, coba lihat ya hidupnya, masya Allah, ya kan, mereka tidak ada yang mulia, nggak ada yang mulia, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini. Nah, karena itu Rasulullah berpesan, la tasubbu sahabi, kalian jangan mencela sahabat. La tasubbu sahabi, kalian jangan mencela sahabat. Fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, law anna ahadakum anfaqa, kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu membelanjakan misla Uhudin dahaban, ya, emas itu sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim, enggak akan bisa menyaingi satu mud. Ya, satu mud itu cuma segini. Ya. Dari infak sahabatku, wala nasifo, bahkan separuhnya itu nggak ada. Makanya kalau kemudian mereka menyombongkan dirinya kepada para sahabat, nggak ada apa. Ya, nah, jadi ini gambarannya tentang bagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Nah, mereka ini kemudian jasanya luar biasa, menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Di sini disebutkan mereka tersebar, ya. Ada yang tinggal di Mekah, ada yang di Madinah, di Basra, di Kufah, di Syam, di Mesir, di Maroko, di Khurasan, di Samarkand, ya. Ini tersebar mereka menyebarkan Islam tadi. Mereka membawa Islam di tangan kanan, Al-Quran di tangan kanan, bahasa Arab di tangan kiri. Makanya coba bayangkan, kenapa kok bahasa Arab itu bisa tersebar? India bahasa Arab, ya. Kemudian misalnya Bukhara itu bahasa Arab. Spanyol dulu pakai bahasa Arab, semua pakai bahasa Arab. Kenapa? Itu jasanya para sahabat. Jasanya para sahabat. Ya. Nah, jadi itu kalau bukan karena jasa mereka nggak akan bisa, dan kalau bukan karena Al-Quran di tangan kanan dan bahasa Arab tangan kiri nggak akan bisa mereka seperti itu. Ya. Nah, tadi kemudian kita sebutkan jumlah mereka itu memang ada ikhtilaf tadi. Saya sudah sampaikan, ada yang mengatakan jumlah mereka itu 60.000, ada yang mengatakan 100.000, ya kan? Ya, bahkan ada yang lebih sedikit lagi. Ya, ketika misalnya seperti dalam peristiwa Haji Wada itu ada yang mengatakan cuma 10.000. Tapi peristiwa pada saat Sulh Hudaybiyah itu, kalau kita baca bukunya Aid Al-Qarni, ya, Arwah Isyrah, itu disebutkan ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 3.000. Ya, memang jumlah ini riwayatnya berbeda-beda. Jadi ala kulli hal ya nggak masalah. Ya. Tentang jumlah itu tidak terlalu penting. Yang penting peristiwanya, momentumnya kita bisa.
Nah, kemudian para ulama itu menulis ya, mereka itu menulis kitab, sebanyak menulis kitab di sini disebutkan ya, misalnya seperti tentang apa namanya kehidupan, keutamaan dan riwayat para sahabat ya. Nah, seperti tadi sudah dilakukan oleh Waqi bin Jarrah, kemudian Ali bin Al-Madini ya, termasuk apa namanya kitab Fadailus Sahabah karya Imam Ahmad, kemudian ada kitab At-Tabaqat Al-Kubranya Ibnu Sa'ad ya. Nah, ini. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya khusus untuk ibu-ibu misalnya pengen tahu apa namanya tentang sahabiat, nah itu nanti bisa melihat ada kebetulan sudah ada terjemahnya itu ya tentang sahabiat itu. Nah itu karya Ibnu Sa'ad juga ada. Nah kemudian setelah itu muncul banyak karya yang menjadi perhatian khusus, yang memberi perhatian khusus ya terkait dengan berbagai gaya dan metodenya tadi. Ya, ada yang fokus ya, nasabnya, kunyah itu ya nama yang jadi kunyah itu kayak misalnya Abu siapa, Ummu siapa, itu kunyah. Ya. Ada yang misalnya terkait dengan tempat tinggalnya, seperti sahabat yang tinggal di Madinah, di Mesir, di Kufah, macam-macam. Banyak sekali. Ya, di belakang saya itu bisa dilihat, itu ada banyak kitab, ada Syiar Alam An-Nubala dan sebagainya itu banyak sekali. Ya, kitab-kitab ada di situ ada apa namanya? Termasuk juga terkait dengan bagaimana Khulafaur Rasyidin dan sebagainya itu semuanya. Masya Allah, ini yang tadi saya sebutkan memang karya ulama di masa lalu luar biasa. Ya. Nah, jadi problem kita ini kadang-kadang merasa tidak punya waktu ya untuk membaca. Baca aja enggak, kadang-kadang nggak punya waktu. Nah, terus kalau membaca aja nggak punya waktu, terus kapan kita belajar? Ya. Nah, baik, itu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Dilanjutkan. Ya, silakan lanjut. Ya, sekali lagi nanti sampai selesai mukadimah ini, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Ini berikutnya. Baik, yang punya buku Pak Eko boleh atau dilanjut tadi? Tadi sempat Ya, silakan Pak Eko. Putus. Jadi nggak tahu yang nyampe di mana. Oh gitu sambil. Baik. Kalau gitu balik lagi ke Pak Yana atau ini Bu Magai, Pak Sarwo atau Bu Magai? Saya aja. Iya. Saya Mas Denny, Pak Sarwo lagi di Dalton. Oh gitu. Iya. Akan tetapi kitab utama yang membahas bidang ini dan mencapai sasarannya adalah kitab Al-Ista'ab fi Asma As-Sihab karya Ibnu Adilbar, Al-Gabah karya Ibnu Atsir, dan Al-Ashabah fi Tamisyah Sahabah karya Ibnu Hajar bil Asqalani. Perhatian terhadap bidang ini tidak terbatas pada kitab yang khusus membahas biografi para sahabat, melainkan juga meluas ke kitab-kitab sunnah atau hadis. Alhasil, Musnad Ahmad memuat banyak kisah dan munaki para sahabat. Para penyusun kutub as-sittah membuat bab khusus tentang keutamaan dan munaki para sahabat. Abu Qasim, Abu At-Tabrani, dan Al-Muljam Al-Kabir mewakili musnah dengan biografi singkat sahabat tersebut. Berikut sejumlah kisah yang berkaitan. Akhirnya sampailah pada kitab Hayatul Sahabah karya Al-Kandahlawi. Karya ini hadir secara berbeda. Sang penulis tidak mengikuti gaya kitab lainnya, baik dari segi paparan materi maupun sistematikanya. Dan dalam mengurutkan tabaqat atau angkatan para sahabat, akan tetapi Al-Kandahlawi menjadikan bukunya ini sebagai gambar hidup para sahabat yang penuh dengan detak kehidupan dan kaya aktivitas. Itulah sebabnya Anda bisa melihat dengan jelas serta nyata akhlak dan kemuliaan mereka.
Anda bisa merasakan emosi bahkan helaan napas mereka. Sang penulis menjadikannya 19 bab dalam kitab ini sebagai panggung kehidupan para sahabat dalam berbagai situasi. Tentang keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, tentang pengorbanan, kontribusi, dan kedermawanan mereka, tentang keberanian dan perjuangan mereka, tentang akhlak, sifat, dan sikap mereka ketika menghadapi kesulitan, juga tentang kepercayaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk melukiskan hal tersebut, penulis menggali ribuan nas dari kitab hadis, tafsir, dan sejarah yang bisa menjelaskan gagasannya dan mewujudkan maksudnya. Selanjutnya dengan bagus sekali ia menyusun dalam bab yang sesuai. Alhasil terciptalah lukisan yang indah, lengkap dengan gerak dan kehidupan. Dari sini Anda bisa mengenal para sahabat Rasulullah SAW sebagai teladan mulia dalam akhlak serta agama, dan panutan yang baik dalam ilmu dan amal. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh sang penulis. Nah, ringkatan Hayatul Sahabah yang kami hadirkan sekarang ini merupakan upaya untuk menghadirkan kitab tersebut dalam tampilan yang lebih kontemporer dan sistematika, yang lebih mudah dan gamblang tanpa pengulangan keragaman riwayat. Meskipun hal itu memang bermanfaat, ini dilakukan dengan tahap menjaga spirit penulis, gaya pemaparannya, dan sistematika penyusunan bab. Sebab mengandalkan riwayat yang terkuat, terinci, dan paling mewakili tema yang sedang dibahas. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya. Jadi kitab utama membahas bidang ini itu ya, dan mencapai sasarannya itu adalah kitab Al-Isti'ab, ya, itu Isti'ab fi Asma'is As-Sihab, ya. Isti'ab fi Asma'is Sihab itu karya Ibnu Abdul Bar, kemudian Usdul Ghabah karya Ibnu Athir, kemudian Isabah fi Tamyiz Sahabah itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Alhamdulillah ini di perpustakaan saya ada dua ini ya, yang Usdul Ghabah dengan Al-Isabah, ya, itu ada. Kalau Al-Isti'ab saya nggak punya. Nah, kemudian di situ juga disebutkan ya, jadi apa namanya, untuk kitabnya Imam Ahmad di situ disebutkan memuat banyak manaqib. Manaqib itu maksudnya biografi ya, biografi para sahabat ya, seperti misalnya dalam Kutubus Sittah itu membuat bab khusus tentang keutamaan dan manaqib ya, manaqib ya para sahabat ya, apa namanya, biografi mereka, keutamaan mereka itu. Termasuk Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani punya kitab namanya Mu'jam, Al-Mu'jamul Kabir, itu juga mengawali musnad dengan biografi singkat sahabat. Ya. Termasuk sejumlah kisah yang berkaitan. Nah, kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Syekh Kandahlawi ini ya, ini sebenarnya adalah kitab yang di situ disebutkan hadir ya dengan kemasan yang berbeda. Nah, jadi kelebihan kitab ini ya, kitab ini kalau kita lihat ya sistematikanya ya, nanti bisa dilihat di situ. Jadi dimulai dari bab dakwah ya, dan banyak lagi ya kisah-kisah hidup mereka. Ya, termasuk di situ ada rincian riwayatnya, dialog-dialognya. Nah, nanti kita akan kupas tuh dialog-dialognya tadi itu. Yang itu nanti justru akan menggugah, menggetarkan emosi kita ya. Nah, kitab ini biasanya saya sampaikan di masjid ya. Nanti mungkin bisa lihat kajian-kajian saya yang ada di Masjid Al-Hidayah, nanti bisa di putar di YouTube sudah ada. Nah, itu biasanya kita nyampaikan dalam 1 jam itu paling cuma 1 paragraf atau 1 riwayat gitu ya. Jadi yang lebih banyak cerita yang ada di balik itu. Nah, jadi penulis dalam kitab ini itu membagi kitab ini dengan 19 bab ya, ada 19 bab. Dan Masya Allah ya, dari 19 bab tadi itu kita bisa melihat bagaimana gambaran kehidupan para sahabat yang begitu nyata gitu ya, hidup di dalam kitab ini. Jadi memang kitab ini sangat recommended lah
itu kalau kita mau bicara tentang kehidupan sahabat itu. Ya meskipun mungkin tidak harus disampaikan, kalau kita membaca sendiri saja itu sudah luar biasa, apalagi kalau misalnya disyarah ya dengan mungkin dihubungkan dengan kisah-kisah riwayat yang lain itu masya Allah nanti akan luar biasa. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, itu ringkasan ya yang kita bisa sampaikan ya terkait dengan pengantar ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Nanti kita mungkin akan langsung masuk di pendahuluan karena yang ini biografi singkat ya tentang penulis. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nanti di edisi berikutnya kita akan membahas tentang pendahuluan isi dari kitab ini ya. Jadi isi dari kitab ini. Kemudian nanti bisa kita lihat bagaimana nas-nas yang menggambarkan tentang kemuliaan ya Nabi dan para sahabat, insya Allah ya. Baik, sampai di sini Pak Denny. Ya. Untuk pertanyaan dari Bu Maga tadi itu nanti saya share aja ya fotonya. Ada kitab itu banyak sebenarnya. Kalau kitab besarnya ya tadi salah satu contohnya Tabaqat Ibnu Sa'ad itu ada. Kemudian misalnya seperti Syiar A'lam An-Nubala itu juga ada, tapi itu nanti campur di situ. Cuma memang kalau Syiar A'lam An-Nubala itu kan kita tinggal nyari ya. Misalnya kita ingin sahabat siapa gitu. Kemudian kalau khusus untuk sahabiat juga ada sahabiat namanya, sahabat wanita ya. Itu ada sahabiat itu mulai dari Ibunda Khadijah, Aisyah dan seterusnya itu ada. Kemudian berikutnya kalau kita ingin tahu bagaimana kehidupan keluarga Rasulullah, nah mungkin bisa dicari kitab Musnad Fatimah namanya, itu riwayat-riwayat tentang kehidupan keluarga Rasulullah yang diriwayatkan dari Fatimah, ya, jalur Fatimah, atau ada Musnad Aisyah juga. Nah, kemudian terkait dengan penulisan sirah ya dari berbagai perspektif tadi ya, termasuk analisis yang berbeda-beda ya. Sebenarnya itu hal yang biasa karena sirah itu adalah rujukan dalam arti seperti dalil ya. Orang itu di dalam membaca dalil kan bisa berbeda-beda Pak ya, Pak D ya. Nah, ketika orang membaca sirah itu bisa perspektifnya bisa begini begitu ya, karena memang sirah itu adalah dalil seperti dalil yang lain. Bisa dibaca dengan pembacaan begini, bisa begini begitu. Nah, kalau kemudian tadi muncul pertanyaan, kenapa kok bisa berbeda-beda? Ya karena yang membaca sirah itu perspektifnya. Mungkin ada yang punya background militer ya. Sehingga ketika dia membaca, oh ini pas ini dengan ilmu kemiliterannya, sehingga secara teori dan sebagainya tadi itu bisa di elaborasi. Nah, itu contoh-contoh ya. Nah, jadi ini yang terkait dengan masalah penulisan sirah tadi. Ya. Nah, jadi memang seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya dalam penulisan sirah itu bisa berbeda-beda, termasuk juga kecenderungan. Karena sirah ini bagian dari sakafah. Sakafah itu tergantung pada orang yang nulis. Ya. Apalagi kalau yang nulis itu orientalis seperti Khitin misalnya gitu ya, ketika dia menulis tentang sejarah Nabi Muhammad ya pasti karena dia orientalis ya akan berbeda cara menulisnya termasuk perspektifnya gitu ya. Nah, jadi makanya penting di dalam membaca sirah itu kita selain tahu penulisnya ini siapa. Jadi contoh misalnya Al-Kandahlawi. Al-Kandahlawi ini kenapa tulisannya begitu luar biasa? Karena beliau itu bukan hanya penulis, tapi beliau itu adalah seorang dai, seorang pejuang gitu ya, yang ingin membumikan Islam itu kembali sebagai sebuah peradaban. Ya, tentu dengan pendekatan beliau sebagai, karena background beliau ini kan jamaah tabligh. Nah, tentu dengan background beliau sebagai jamaah tabligh itu, beliau mencoba untuk membaca sirah tadi, ya, sebagaimana sirah itu ditampilkan. Nah, karena beliau background-nya itu seperti itu, maka ya kita bisa memaklumi bahwa sirah yang beliau tulis itu begitu luar biasa dari sisi expose ya tentang
detail-detail kehidupan dan sebagainya. Karena kebetulan beliau ini juga ahli hadis ya, ahli hadis. Ya, dan perlu kita catat, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin belajar hadis itu bukan di Timur Tengah sebenarnya, karena ulama-ulama ahli hadis yang sampai sekarang sanadnya itu masih terjaga itu sebenarnya ada di India dengan hafalan-hafalan mereka yang luar biasa. Gitu. Ya, termasuk ini dari keluarga dua keluarga ini ya, yang nanti kita akan sebut ya, keluarganya Syekh Al-Kandahlawi ini. Ini diantaranya. Nah, kalau penulis sirah itu misalnya punya katakanlah background seperti misalnya Syiah, contoh seperti Tariq Al-Yaqubi. Tariq Al-Yaqubi itu karena kebetulan penulisnya itu punya background Syiah, jadi sedikit banyak juga ada, meskipun sebagian ulama itu tadi mengatakan ada bias lah ya. Bias karena beliau itu adalah orang istilahnya menganut Syiah lah. Jadi ada bias. Itu nanti seperti tafsir, Pak. Tafsir Al-Qur'an itu kan basicnya Al-Qur'an, tapi kan arahnya, itijahnya itu istilahnya. Ya kalau dalam bahasa Arab itu kan bisa beda-beda. Tergantung isi kepala yang menulis tafsir. Nah, begitu. Jelas ya, Pak De ya? Sedikit menyambung, Ustaz. Di dalam pembukaan tafsir Ibnu Katsir itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang menyebutkan bahwa siapa yang menafsirkan Al-Quran atas pemikiran dia sendiri, nah itu walaupun benar adalah dianggap salah. Nah, bagaimana tadi Ustaz menguraikan menulis sirah itu berdasarkan background. Apakah hal itu juga ada korelasinya, Ustaz? Iya, jadi terkait dengan masalah yang disebutkan di dalam tafsir itu terkait dengan tafsir itu nanti konteksnya ada tafsir birro'i yang namanya ar-ra'yu al-madmum, Pak. Jadi ar-ra'yu al-madmum itu ra'yu yang dicela. Jadi dalam hadis itu bunyi hadisnya itu man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu min. Jadi siapa saja menafsirkan Quran dengan ra'yunya, dengan isi kepalanya, maka dia hendaknya bersiap-siap untuk mengambil tempat duduknya dari neraka. Tapi konteks man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi itu maksudnya adalah menggunakan hawa nafsu, Pak. Ya. Tapi kalau karena itu nanti di dalam penafsiran Al-Qur'an itu ada dua aliran. Ya, ada dua aliran sebenarnya. Yang pertama itu yang disebut dengan tafsir bil ma'thur, jadi menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan riwayat. Kemudian yang kedua itu adalah tafsir bi ra'yi, ya, menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan ra'yi. Nah, cuma pertanyaannya, menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ra'yu ini apa? Apakah menggunakan hawa nafsu ataukah menggunakan apa? Jawabannya, menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ra'yu di sini itu maksudnya adalah menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa, tidak menggunakan riwayat. Karena bahasa itu kan alat untuk menyampaikan ide yang bisa ditangkap, bisa dipahami gitu. Sehingga ketika kita menafsirkan Al-Quran, meskipun tidak dengan menggunakan riwayat penafsiran dari Rasulullah dan para sahabat, itu kita masih bisa menangkap, bisa memahami. Karena Al-Quran itu kan dinyatakan dalam bahasa Arab kan. Nah, sehingga ketika kita menguasai seluk-beluk bahasa Arab, insya Allah kita bisa memahami makna ayat-ayat tadi. Gitu. Nah, itu namanya tafsir bi-ra'yi. Tapi ra'yu istilahnya itu bukan ra'yu al-madmum, ya. Tapi ar-ra'yul mamduh, ya, pendapat yang dipuji, pendapat jadi istilahnya ra'yu yang dipuji atau ra'yu yang boleh. Nah, itu menggunakan bahasa. Tapi kalau kita menggunakan hawa nafsu, misalnya contoh begini ya, ini sedikit menyimpang dari pembahasan sirah ya. Tafsir di dalam tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rasyid Ridho, yang sebenarnya ditulis dari gurunya Muhammad Abduh. Itu ada penafsiran dalam surat Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, tarmihim itu kan burung ababil itu kan melemparkan, tarmihim melempar pada mereka. Bihijaratin yang dilempar apa? Batu.
Tapi secara logis, kalau batu yang dilemparkan kan logikanya batu itu ya batu lah, gitu. Dilemparkan paling banyak doang gitu. Tapi kalau di situ sampai dikatakan ya tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi mereka itu jadi seperti apa namanya sampai istilahnya itu hancur lebur gitu. Ya, sampai hancur lebur. Nah, pertanyaannya, masa ada batu yang sampai bisa menjadikan mereka kayak begitu? Nah, gitu. Lalu dari sini diotak-atik, berarti kalau begitu itu bukan batu, nggak masuk akal kalau itu batu. Nah, gitu. Akhirnya kemudian ditafsirkan dengan awal nafsu. Jadi, oh itu bukan batu, tapi itu virus. Nah, ditafsirkan menjadi virus tadi itu kelihatannya masuk akal, tapi kalau kita mengambil tafsir seperti ini, itu bukan tafsir biroi dalam arti yang apa namanya mamduh ya, atau mahmud. Tapi ra'yi al-madmum yang tercela tadi. Ya, apalagi ketika kita mengambil penafsiran seperti itu, kemudian itu artinya berarti apa? Mengingkari adanya mukjizat. Karena kan di balik itu kan pasti ada mukjizat yang Allah tunjukkan. Ya, kalau konteksnya itu terkait dengan sebelum diutusnya Rasulullah itu namanya irhas. Ya, jadi tanda-tanda keistimewaan atau kebesaran yang Allah tunjukkan sebelum kelahiran Rasul. Nah, gitu, Pak. Ada ya. Nah, ini contoh. Baik, terima kasih Ustadz. Syukran. Alhamdulillah sudah terjawab beberapa pertanyaan. Untuk kesempatan kali ini sepertinya kita harus akhiri dulu karena waktu juga sudah memasuki waktu jam 10. Enggak, Ustadz ditutup dengan doa dan mungkin simpulan untuk pekan ini. Ya, jadi mari kita tutup ya dengan doa. Insya Allah kesimpulannya tadi sudah kita dapat ya, intinya buku Hayatus Sahabat ini luar biasa ya, merangkum bagaimana gambaran sahabat. Ya. Dengan membaca buku ini kita insya Allah bisa menghidupkan kembali gambaran mereka yang sudah tidak ada, karena itulah cara kita untuk menghidupkan. Ya, dengan membaca kehidupan mereka, maka kita punya bayangan sosok-sosok mereka tampak lagi. Ya, seperti kalau kita membaca ayat tentang surga, kita membaca ayat tentang neraka, itu kan gambarannya itu kan tampak gitu. Nah, jadi itulah harapan kita. Jadi semoga dengan mengkaji ini kita